Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 210103020079 dari Lokal 21A IAT. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari Ibu Fitriani SPD STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Jadi sebelum kita membahas tentang teks deskripsi, terlebih dahulu kita mengetahui jenis-jenis paragraf. Jadi jenis-jenis paragraf ini bisa disingkat menjadi depan. Yang pertama D, deskripsi. Yang kedua E, eksposisi. Yang ketiga P, persuasi. Yang keempat A, argumentasi. Dan yang terakhir N, narasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Jadi, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu teks deskripsi? Jadi, pengertian teks deskripsi itu menurut bahasa Latin yaitu describe, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Lalu, apa saja sih tujuan dari teks deskripsi itu? Jadi, tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan oleh si penulis. Lalu selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari teks deskripsi ini? Adapun ciri-ciri dari teks deskripsi, yang pertama yaitu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Yang kedua yaitu melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Yang ketiga yaitu pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat yaitu memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objek seperti warnanya, bentuknya, ukuran, atau kepribadiannya. Dan yang terakhir yaitu lebih banyak menggunakan kata sifat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Sebelumnya nih, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa-apa saja jenis-jenis teks deskripsi itu? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, jenis-jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama objektif, yang kedua subjektif, dan yang ketiga spasial. Yang pertama yaitu objektif. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Mari sama-sama kita perhatikan contoh dari teks objektif. Jadi di sini penulis mendeskripsikan tentang buah mangga secara apa adanya, tanpa harus menambahkan opini atau pendapat pribadi dari penulis tersebut. Yang kedua yaitu subjektif. Nah, jadi teks deskripsi subjektif ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu.
Mari sama-sama kita perhatikan contoh dari teks deskripsi subjektif. Jadi di sini penulis mendeskripsikan tentang seorang gadis saat dia bertemu dengan gadis tersebut sesuai dengan opini atau pendapatnya sendiri. Yang terakhir yaitu jenis teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Perhatikan contoh berikut. Di sini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah rumah dengan menjelaskan setiap sudut ruangan secara detail dan spesifik. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks deskripsi. Apakah teman-teman semua sudah paham? Sebelum kita mengetahui apakah kita paham atau belum, marilah kita bersama-sama menjawab soal berikut. Perhatikan teks berikut. Pantai Nusa Peninda memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya pun sangat luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Peninda juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Peninda sebagai tujuan wisata alternatif di sana. Jadi, menurut teman-teman, itu tadi termasuk teks apa sih? Oke, mari kita bahas secara bersama-sama. Jadi teman-teman, setelah kita baca bersama-sama, teks ini merupakan teks deskripsi objektif karena di sini penulis menceritakan atau mendeskripsikan tentang Pantai Nusa Peninda itu secara apa adanya tanpa ada menambahkan opini atau pendapat dari penulis tersebut. Baik, itu tadi penyampaian saya mengenai teks deskripsi. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam penyampaian